Jadi biar paham, saudara-saudaraku, para sedulurku, biar ngerti, biar pinter. Ya, karena tindakan gendam sangat mudah melakukan pelet instan tanpa sugesti. Adapun orang belajar sama saya, ya kan, karena ada kunci rahasia untuk bermain hiburan tersebut. Dan itu ada, kawan. Asik, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat konsep penerangan apa itu hipnotis dan gendam. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya, Gubes dari Padepokan Nurul Hidayah Kidul Mas Kubang sebagai pusat dan cabang Aji Kasepuhan Karuhun Banten dan sekaligus Kumbang Seliwangi. Ya, untuk konten kali ini saya ingin memberikan penyelarasan atau pengertian dari sebuah gendam ataupun hipnotis. Di video kemarin jelas sekali saya jabarkan ketika praktisi dari Tangerang, ya, yang bernama Mas Trisno, ya, dia mengambil azimat sabuk gendam. Saya menjabarkan secara akurat, secara detail tentang dari hipnotis sugesti, hipnotis real, hipnotis gendam atau gendam hipnotis, dan gendam real of gendam. Ya, saya ingin meluruskan agar kalian yang belajar kepada saya, yang di luar kota maupun yang di luar negeri, paham. Bagi yang mengambil azimat maupun yang mengambil program keilmuan gendam, untuk para praktisi yang menonton channel ini, ya, mungkin kalian punya gurunya beda, bukan belajar sama saya, ya kan. Inilah yang kalian petik gitu. Bukannya Ki Prajapati belajarnya sama Anu nih. Nah, jangan-jangan sama Padepokan Anu nih, jangan-jangan guru si Anu nih. Buat apa kalian mencari itu? Itu hanya membuang waktu kalian. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan kualitas kalian sebagai manusia, ya, sesuai dengan ajaran gurunya masing-masing. Nah, ini saya mau klarifikasi karena ada nih dari prajurit gaib saya yang mengadu, Aki bikin konten seperti itu nanti banyak yang berpikir picik. Kenapa? Ya kan? Berarti aku belajar saja hipnotis, gak perlu belajar gendam, karena itu bisa dilakukan oleh hipnotis. Bener apa enggak? Buat saya silakan, up to you, ya, up to you. Ya, alhamdulillah saya bisa membuat konten ini dari permintaan viewers, subscriber, dan para praktisi saya. Tapi biasanya saya nggak kabulkan langsung membuat konten ini, terkecuali para gaib saya, para prajurit saya, dan guru saya sendiri, mursyid saya sendiri memerintahkan ini harus diklarifikasi atau diluruskan. Agar kenapa? Agar kalian, para umat yang memeluk, menjiwai ilmu praktisi, ilmu spirit, ilmu supernatural, tidak gagal paham. Karena ini bahaya. Akibatnya saya yang dosa karena saya menyesatkan umat. Ya. Adapun hipnotis sugesti yang kemarin saya jabarkan, adapun hipnotis real yang kemarin saya beritahu melalui konten membuka rahasia hipnotis dan gendam melalui praktisi saya dari Tangerang, Mas Trisno, yang mengambil azimat gendam, ya, gitu. Dan adapun teknik atau konten yang saya peragakan melalui gendam hipnotis dan gendam melalui produk azimat sabuk, ya, itu bukan berarti kalian itu menyangka itu adalah hipnotis, ya, gitu. Kalian perhatikan video tersebut. Ketika saya berikan sugesti hipnotis sama dia, ya, kurang sempurna. Ketika saya berikan sugesti sama dia, saya bilang tangan kamu menempel sama bumi dan sudah sangat kuat menempel pada bumi. Tapi coba kalian simak di video tersebut,
Apa yang terjadi? Dia nempel, tapi ketika saya bilang buka sekuat-kuatnya, dia mampu ngebukanya. Ya kan? Coba perhatikan. Tapi saya potong nggak video itu? Tidak. Tidak saya potong. Untuk Mas Trisno sendiri yang menyaksikan, yang mengalami, coba perhatikan video itu. Real of the real, tidak ada yang saya potong. Apa yang diterekam itu yang saya upload di konten. Ya, kalau saya guru yang picik, itu saya potong agar tidak ketahuan bahwa itu gagal di sugesti. Sebetulnya tidak gagal, tapi ketika saya memintakan lebih kuat sugestinya ke dia, ternyata dia bisa melawan. Tapi saya tidak permasalahkan, gitu. Ya, tidak saya permasalahkan, walaupun dia gagal sugesti. Ya. Kedua, ketika kita beranjak pada hipnotis, real of hipnotis, ketika saya main tangan begini, dia tidur, ya kan? Dia tertidur, tetapi dia pun masih bisa bangun. Seharusnya tidak bisa bangun atau tidak bisa sadar, karena itu adalah hipnotis. Ya, ketiga, gendam hipnotis. Ya, gendam hipnotis ketika tarik nafas, dia tertidur. Nah, di tahap ketiga inilah baru reaksi energi gendam saya jalan. Setengah atau seperempat dari energi gendam saya jalan. Ya, orang hipnotis bisa melakukan ini ketika targetnya memang sudah menemukan orang yang kuat dalam sugesti. Tetapi orang hipnotis tidak bisa melakukan eksekusi, ya, tidak bisa melakukan suatu perintah, mematuhi perintah dari trainer hipnotis atau gendam itu sendiri, tidak akan mampu kalau, ya kan, di awalnya saja sudah gagal dalam sugesti. Di awalnya saja sudah gagal dalam sugesti. Lalu bagaimana kita bisa main hipnotis yang kedua, real of hipnotis, dan bagaimana kita bisa main gendam hipnotis? Dan bagaimana pula kita bisa melakukan gendam, real of gendam, kalau yang kalian pikirkan itu adalah hipnotis? Kalian tidak akan mampu. Ketika saya bermain gendam, real of gendam, orang tersebut, Trisno itu, dia berusaha untuk melawan. Tapi kalian lihat, kepalanya pusing. Itulah reaksi gendam. Ketika dilawan, maka akan membuat sesak napas, mual, dan pusing. Ya kan? Maka saya hajar lagi, baru dia tepar. Coba kalian simak video tersebut, biar kalian cerdas. Ya, bukannya berarti saya harus belajar gendam. Enggak, saya cuma di sini meluruskan. Ya, soalnya ada para gaib saya dan guru mursyid saya, harus diluruskan. Khawatir dia merasa bangga yang sudah punya hipnotis, dia bisa lakukan cara itu. Dan saya takutin lagi, kalau itu hanya untuk hiburan gak masalah, ya kan? Kan pesulap merah juga bilang, kalau hanya untuk hiburan gak masalah, jangan menipu orang. Ya, saya jadi bawa pesulap merah ini. Buat saya, padahal saya gak ada urusan sama dia, tapi saya ambil dari kata-katanya, ya kan? Gitu. Jadi saya takutnya ini terjadi oleh orang yang belajar hipnotis. Dia akhirnya jadi guru karena gendam sekarang ini lagi booming, lagi viral, dan akhirnya hipnotis dibuatlah seorang gendam atau guru gendam. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahaya. Kalau ada ilmu gendam, orang mengajarkan gendam, lalu kalian dilatih untuk bersugesti dahulu, maka itu adalah hipnotis. Kalau ada seorang guru gendam mengisi muridnya dengan dia melatih sugesti terlebih dahulu, maka itu bukan gendam. Dia bukan guru gendam, berarti dia hipnotis. Tanpa kamu sadari, kamu dipancing dulu, bisa nggak untuk dibuat permainan. Kalau kamu nggak bisa diajak berpermainan, nah maka dari itu dia tidak akan melakukan apa yang saya
praktekkan di konten-konten saya. Itu ciri-ciri guru gendam yang original atau yang KW. Ya. Adapun guru gendam ya, yang real ya, dia tidak menggunakan atau tidak memerintahkan kepada praktisinya untuk menguji sugesti seperti yang saya contohkan di konten kupas hipnotis dan gendam. Ya, itu kawan. Jadi biar paham saudara-saudaraku, pas duluku, biar ngerti, biar pinter. Ya, karena di konten itu saya bilang biar pinter. Ini lebih penting lagi karena dikhawatirkan ya, kalian belajar banyak banget sekali yang mengeluh sama saya, belajar lalu dia gagal. Kegagalan ini ada beberapa faktor. Satu, kalian salah ketemu guru. Ciri-ciri guru yang salah gimana, Ki? Ya kan, kalau ada suatu pengisian kalian diajarkan tempelkan tangan kamu, sekarang tangan kamu nempel, ya kan, atau uji sugesti lain sebagainya, masuki alam tidur kamu, ya kan, kamu akan tertidur pulas 1 bulan penuh. Ini bahaya. Ini ciri-ciri guru gendam palsu. Ya, kalau guru gendam real gimana, Ki? Dia akan berikan penerangan jalannya kerja ilmu gendam. Itu guru gendam asli. Dia akan memberitahu kamu ini orang yang sulit digendam, kamu ini orang yang mudah digendam. Dia akan tahu, tetapi dia tidak akan bicara kepada si praktisi yang mau belajar sama dia. Kan tadi saya bilang, saya kutip di konten-konten yang berikutnya. Karena gendam tidak perlu bicara dan jangan diberitahu. Dan gendam tidak perlu latihan sugesti. Gitu. Kenapa? Kalau gendam ini masuk dalam kategori sugesti, berarti gendam ini bukan ilmu batin. Sedangkan konsep gendam ini di dalam dunia supernatural, di dalam dunia spiritual, di dalam dunia paranormal, atau di dalam dunia praktisi, gendam ini menyangkut dunia batin. Ya, berarti tidak ada bedanya dengan ilmu hikmah. Ya, gitu. Kalau gendam ini harus diuji sugesti terlebih dahulu, berarti ini hipnotis, bukan ilmu batin. Sedangkan hipnotis tidak perlu mantra, tidak perlu bicara batin. Ya, karena hipnotis itu lari ke akal. Bagaimana selalu menciptakan permainan kata-kata yang bisa membawa orang masuk dalam bawah sadar. Nah, otaknya itu yang bekerja keras. Itulah orang hipnotis. Gitu. Dan orang gendam lari ke batin. Gitu. Soal permainan dia tidak hafalkan. Yang penting batin dia tahu ini target. Nah, karena makanya gendam itu ilmu batin, saudara. Bukan ilmu metafisik yang memang akal dasar dari akal, enggak. Saya banyak teman-teman trainer saya hipnotis yang udah master, ya kan? Gitu. Ternyata emang benar hipnosis itu adalah ilmu akal, gitu, ilmu magic genius, gitu. Itu saudara-saudara, orang tidak akan bisa terhipnotis kalau tidak diuji dengan sugesti. Adapun dia tidak sugesti, berarti dia sudah biasa bermain dengan orang tersebut. Ini mesti dipahami, biar pinter. Sedangkan gendam adalah ilmu batin. Nah, karena dia menggunakan mantra. Semakin kuat dia membaca mantra, semakin senang dia menjiwai mantra tersebut, maka akan mengeksplor suatu energi alam, energi mantra, ya, yang disebut syafaat, maka akan menjadi power energy. Nah, power energy ini akan membuka institusi batin kita. Satu, akan menjadi peka. Gitu. Makanya orang hipnotis untuk mengetahui target dengan sugesti karena akal. Tetapi ilmu gendam untuk mengetahui target tidak perlu dengan sugesti, tapi batin yang bicara. Karena apa? Karena dia biasa merafalkan mantra. Dari mantra tersebutlah terbukanya kepekaan batin, terbukanya rosoh. Nah, biar paham nih saudara-saudaraku, sedulurku ya.
Gitu. Saya tidak harus kalian itu belajar kepada saya, dan saya pun tidak menjatuhkan hipnotis karena saya juga pakai hipnotis. Wah, aku pakai hipnotis juga tuh, katanya gendam. Gimana sih? Nah, jadi begini saudara-saudara, gendam ini berlaku dalam permainan ya, dengan kutip dalam permainan nih. Saya bicara dalam hal permainan ya. Walaupun hakikatnya ilmu gendam ini bukan untuk seperti itu. Tapi karena kalian membacanya itu adalah tidur, lupa, ya kan? Nah, ini permainan saudara. Jelas, gendam ini bisa bermain hanya untuk mempermudah eksekusi. Jadi kita nggak perlu ribet dengan membuat sugesti. Ketika orang itu sudah kena dengan eksekusi kita, barulah kita masuk ke metode hipnotis. Yaitu perintah keinginan, program permainan. Gitu saudara, sedulurku, paham nih ya? Gitu. Saya betulnya sih takut gitu kalian tuh salah pemikiran gitu. Sebetulnya saya males bikin konten ini, cuman supaya kalian itu cerdas gitu. Ya, kayak khawatir orang kalian yang nonton subscriber saya ini ada trainer hipnotis, lalu mengatakan tuh Kipra aja hipnotis. Ada pula yang masih awam lihat konten saya, ya kan, belajar hipnotis aja kalau begitu. Ini bahaya. Makanya biar cerdas. Ya, biar cerdas. Nonton konten saya biar cerdas. Kalau ini hal satu hipnotis, dan hipnotis itu untuk permainan, nggak mudah untuk melakukan pelet instan. Sedangkan gendam sangat mudah melakukan pelet instan tanpa sugesti. Lalu dari mana Ki? Dari rajinnya, istiqomahnya ente merapalkan mantra. Karena dari mantra tersebutlah akan mengandung hidayah-hidayah Tuhan, syafaat-syafaat Tuhan merangsang aliran darah kita dan akan membuka cakra-cakra kita. Jadi ini aneh sekali, ada yang bilang, Ki, ada nggak gendam gak usah pakai mantra? Ya hipnotis. Kalau kalian ingin belajar gendam tanpa mantra, hipnotis. Hipnotis nggak butuh mantra, nggak butuh kekuatan Tuhan. Sedangkan gendam butuh mantra karena dia butuh kekuatan Tuhan. Ada yang bertanya sama saya seperti itu, belajar gendam tapi nggak butuh mantra, bagaimana bisa? Ya kan? Kalau kalian gak butuh mantra belajar gendam, berarti kalian belajarnya hipnotis, kawan. Karena hipnotis itu untuk menol target itu dia harus menghafalkan uji-uji sugesti. Contoh dasar biasa guru kasih 3 dasar, selebihnya kembangkan di rumah. Gitu. Saya pun pernah ikut belajar hipnotis dan saya menjalankan itu cukup lama, hampir 3 tahun saya melakukan hiburan-hiburan di jalanan dengan hipnotis. Gitu. Dan ketika saya masuk dalam dunia gendam, bingung, ternyata gendam gak ada, yang ada hipnotis, bohongan gendam. Saya tertipu oleh guru-guru saya yang saya belajar. Saya pun kecewa seperti kalian. Lama-lama saya mikir, saya renungin, saya baca itu mantra-mantranya, saya ikhlas sama redha sama Allah, ya. Akhirnya Allah beritahu saya, gitu. Allah beritahu saya, alhamdulillah. Gitu, terpecahlah permasalahan yang membuat saya gundah selama ini. Ternyata gendam itu ada, kawan, ada, dan jelas ada. Gitu. Adapun orang belajar sama saya, ya kan, langsung bisa dipraktekkan ke rumah. Bagaimana mungkin Ki, kata Aki, kalau belajar sama Aki tanpa harus apal mantranya dulu langsung bisa praktek di rumah? Bisa, itu kan hanya untuk hiburan. Kenapa? Karena ada kunci rahasia untuk bermain hiburan tersebut. Begitu saudara. Kalau hanya untuk bermain gak butuh mantra. Gak butuh mantra. Yang kalian butuh adalah kunci bagaimana kalian bisa melakukan permainan dan eksekusinya dengan tepat. Jarang loh guru seperti saya ini menerangkan secara detail. Jarang. Boleh cari konten-konten yang lain. Itu kebanyakan membangun bahwa padepokannya hebat, ya kan? Ilmunya, wah,
fundamental, fenomenal, seakan-akan ilmunya itu nggak ada yang punya, ya kan? Seakan-akan ilmunya itu langka, ini ilmunya itu pokoknya macam-macam lah, ya kan? Kalau saya enggak, saya ingin supaya kalian yang udah punya guru silahkan belajar sama guru kalian, cari guru yang benar, gitu. Dia harus sama saya, enggak, gitu. Kalau pengen cari ilmu gendam, carilah ilmu gendam dengan guru ilmu gendam. Mau jauh, mahal, belajar. Ini kebanyakan maunya dekat, murah. Ya dapatnya hipnotis. Gitu. Coba deh kalian simak. Orang-orang yang punya hipnotis terus belajar gendam, pasti biasanya pinter. Kalau nggak pinter, berarti dablek dia. Saya ngomong apa adanya ini. Karena saya lama di hipnotis. Terus saya belajar gendam, saya hampir tidak percaya dengan gendam karena semuanya ada di hipnotis. Ketika saya merapalkan mantra-mantra gendam baru kebuka, ternyata gendam itu ada. Gitu. Ya, gendam itu ada kawan. Asik. Mantap. Saya sudah merasakannya. Ini hanya untuk permainan loh. Dalam konten ini saya bicara untuk permainan. Ya. Gitu. Gendam itu yang lebih asik lagi bagi kalian yang sudah belajar ilmu hikmah. Dengan kalian punya gendam, itu hikmah kalian tuh asik jalannya. Asik jalannya. Iya, ilmu gendam itu kalau dicampur dengan hikmah itu indah. Dan saya udah sering mempraktekannya entah dalam dunia pengobatan, ya kan, dalam bisnis, gitu. Indah sekali. Ya, jadi gendam itu bukan untuk main-mainan kawan. Ya, bukan. Kalau untuk main-mainan gak butuh mantra, saya sekali lagi saya terangkan, belajar hipnotis saja. Ya, satu, gendam butuh mantra. Kedua, butuh keikhlasan hati, pasrah sama Tuhan, berbaik hati sama guru, ya, sedekah. Maka dengan itu gendam ente kebuka. Kebukanya dari mana ente tahu itu gendam? Batin. Rasa kita keluar, batin kita peka. Nah, bagi sampean yang pernah belajar ilmu hikmah, pasti jalan hikmahnya sampean itu enak jalannya. Saya yang merasakannya. Saya belajar hikmah, Asmaul Husna, Ma'rifat, sebelum punya gendam dan sekarang punya gendam, itu jalannya lebih indah. Bukannya nggak enak, tapi lebih indah. Gitu. Manis, ada manisnya gitu. Jadi hakikat ilmu gendam di situ. Gitu. Rumah tangga jadi rukun, anak istri nurut, rezeki kita lancar, badan kita sehat. Ya. Jadi punyanya ilmu gendam itu bukan tidur, lupa, itu mah hanya sekedar hiburan. Ya, kalau kalian memandang gendam hanya untuk seperti itu, rendah sekali ilmu gendam ini, rendah sekali. Iya, saran saya mendingan hipnotis. Sekarang banyak tuh di Facebook, ya, di Instagram banyak iklan-iklan, ya, sekolah hipnotis. Banyak sekali itu. Ya, dan murah lagi. Budgetnya paling 1 juta, 2 juta. Murah. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang akal pikirannya nggak nyampe, ngarepnya murah, ya nggak butuh mantra, hipnotislah tempatnya. Karena gendam nggak segampang itu, nggak semudah itu. Ya, tapi ketika kalian mendalami, meminum airnya, maka kalian akan merasakan sensasi dari gendam itu sendiri, dan kalian akan menghasilkan nikmat yang sangat luar biasa dari hasil kalian istiqomah, berbaik hati sama guru, samina wa atona, ikuti keterangan-keterangan guru dan patuhi jalan-jalan Tuhan. Yakin pasti bisa. Pasti bisa. Kalau Anda pernah gagal, saya pun pernah gagal. Kalau Anda sukses dari kegagalan Anda, saya pun sudah pernah merasakan itu, dan saat ini itu Tuhan percaya kepada saya dan saya bisa mewariskan itu kepada kalian. Ya, begitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat konsep penerangan apa itu hipnotis dan gendam. Untuk para master hipnotis, mohon hampura, tolong dipandang positif.
konten saya ini. Dan untuk para guru gendam, master gendam yang menutup konten pusat kebatinan ini juga tolong mandang saya positif. Saya tidak membeda-bedakan ilmu, saya hanya memberikan pencerahan bagi para praktisi-praktisi yang menonton pusat kebatinan ini, bagi mereka yang memang wawasannya masih awam. Itu aja. Jadi untuk para master mohon hampura, dan untuk para praktisi yang lagi mencari dan terus mencari, jangan pernah putus asa. Prasangka baik sama guru kalian, ta'zim, bahagiakan di guru kalian, ya kan? Insya Allah ya, ilmu datangnya dari Allah. Guru kalian hanya sebagai perantara agar Allah ridho menurunkan ilmunya sama Anda. Ya, begitu aja. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, kata-kata saya di konten kali ini dapat memberikan pencerahan yang manfaat untuk para praktisi yang sedang mencari keilmuan sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan hajatnya. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, salam Nusantara. Rahayu.